Jeng, ini kan Kemenhan Amerika ini kan belum lama ini kan datang nih ke Indonesia. Terus dia nanya sama presiden kita, sebetulnya Indonesia itu memihak ke Amerika atau memihak kepada Cina? Aneh nggak sih pertanyaan itu? Aneh banget. Dan kayaknya Kemenhan itu mesti belajar, mesti banyak belajar. Kenapa? Karena memang dari dulu sampai dengan sekarang Indonesia itu adalah non-blok. Yes. Iya kan? Kenapa dia tanya-tanya? Emang ada urusan apa dia tanya-tanya? Udah jelas ya, Indonesia nggak sebuah negara yang tidak akan blok kemana-mana. Indonesia adalah negara non-blok. Boleh dilihat ya sama waktu daftar negara-negara yang non-blok oleh Amerika, siapa aja negara mana. Kalau dia tidak melihat Indonesia, ya dia salah. Nah, tapi teknik kalau dipikir ya, sejarah ini kalau kita flashback ke belakang, mirip nggak sih sama saat Amerika mau jatuhin Soekarno? Oh, mirip banget. Jadi seolah-olah kan dibikin waktu itu kan katanya isu PKI. Iya kan? Dibikin Indonesia seolah-olah memihak kepada Cina komunis dan Rusia. Komunis. Uni Ya Soviet pokoknya waktu itu. negara-negara komunis lah ya. Kan negara komunis itu kan cuma dua yang besar waktu itu. Jadi Cina sama Uni Soviet. ya, Yang sekarang betul, Rusia. yang sekarang Rusia. Tapi pada dasarnya kan itu sebetulnya adalah bolak-balik fakta. Ya, jadi di satu pihak orang melihat kasat mata bahwa Soekarno seolah-olah dibikin pro ke sana. Nah, ini ada bagian sejarahnya yang sudah lama banget. Dulu aku pernah bikin video mengenai perebutan Irian Barat part 1, tapi aku nggak nerusin lagi sampai sekarang karena emang banyak banget yang akhirnya ketiban sama video-video yang lainnya. Ini bisa jadi termasuk bagian kedua dari bagian itu ya, kamu bisa cari di channel YouTube aku. Di sini sejarah mengenai saat Indonesia diembargo. Nah, Belanda yang nggak punya niat baik untuk meninggalkan Irian Barat, akhirnya justru mengajak negara-negara besar Eropa lainnya seperti Inggris, Belanda, bahkan Amerika juga ada masuk di sana, mengembargo Indonesia. Saat itu ada embargo, nggak boleh ada negara-negara lain yang membantu kita. Adapun Jerman tetap membantu kita, hanya memberikan kapal kecil tanpa torpedo, hanya dengan anti peluru 40 mm. Sedangkan mereka cokolin kapal tercanggih mereka, Belanda punya Karel Doorman di perairan Laut Arafuru. Makanya ada sejarahnya meninggal Kapten Yos Sudarso di Laut Arafuru. Nah, itu sejarahnya. Kemudian akhirnya kita bisa mengusir Belanda dari Irian Barat tuh dengan cara apa? Kita dapat bantuan justru dari Uni Soviet. Uni Soviet kita semua tahu ya, waktu itu Rusia, yang sekarang Rusia, adalah negara komunis. Makanya Amerika waktu itu untuk menggulingkan Soekarno karena dia tidak bisa mendapatkan, dia meminta Irian Barat untuk diserahkan kepada dia untuk diolah, dan Soekarno tidak mau dan menyatakan berikan saya 10 pemuda akan kuguncang dunia, karena dia nggak mau gunung emas di Papua diolah oleh Amerika. Soekarno menginginkan tunggu sampai ada anak-anak mahasiswa dari Indonesia yang dikirim belajar ke luar negeri, kembali ke Indonesia bisa mengolah sendiri kekayaan negerinya pada saat itu. Nah, akhirnya digulingkanlah Soekarno dengan isu-isu kalau dia miring ke berpihak kepada negara komunis. Padahal justru kalau mau dibilang, Amerika lo di saat Belanda bercokol di sini, apa yang lo bantu buat Indonesia? Lo kan malah ikutan embargo. Sedangkan maaf kalau mau dibilang itu yang negara komunis malah ngebantuin kita loh.
Uni Soviet punya dua pesawat, dua kapal laut tercanggih saat itu yang tarafnya ada di atas Karel Dorman, yang diberi nama KRI Irian 201. Sayangnya kapal bersejarah tersebut di era Soeharto dibesituakan di perairan Taiwan. Sedangkan yang satu lagi yang milik Uni Soviet sampai saat ini masih ada di museum di Rusia di Petersburg. Semua sejarah apa yang sudah dilakukan Soekarno untuk Indonesia sebisa mungkin ingin dihapus oleh Soeharto pada saat itu. Seperti posisinya kalau dipikir-pikir sama dengan sekarang ya Teh ya. Iya, sama banget. Amerika nggak banyak bantuin kita, Malah gerah. Eropa nggak banyak bantuin kita. Justru yang banyak invest dari negara-negara lain. Nah, makanya isu PKI muncul lagi. Betul. Dibilang Indonesia memihak kepada negara komunis. Itulah ya. Ini kalau dipikir-pikir cara yang sama, resep yang sama, mereka mau pakai lagi sekali lagi untuk menjatuhkan si Bapak Pak Jokowi. Karena apa? Mama Marikan kan gerah gara-gara masalah Freeport ini. Yang tadinya mereka berpuluh-puluh tahun dapat duitnya banyak dari Freeport, tiba-tiba sekarang jadi sedikit. Kita zaman dulu namanya Tembagapura loh Teh. Makanya kenapa jadi Freeport? Buat ngelabuin bangsa Indonesia pada saat itu. Orang kan yang namanya tembaga sama emas kalau belum diolah warnanya sama Teh. Jadi dia emas, tapi pemerintah saat itu bilangnya ke masyarakat kalau itu bukan emas tapi itu adalah tembaga. Nah, itu Ya, aja udah pembodohan. Ya udah pembodohan berarti dapat bagian dong. Nah, itu dia. Kantongnya dia tuh tebel. Sakunya. Tapi udah mulai doyong-doyong tuh ya kayu cendana ya, ditumbangin sama tukang kayu yang satu itu ya. Dikit-dikit sama si Babe tuh ya, dikit-dikit dipotong-potong, lama-lama ntar tumbang itu kayu cendana. Oke. Iya, makanya udah mulai Makanya gerahnya setengah mati kan. Bener. Makanya Sibuk sekarang di si kayu bandar. itu walaupun di bawahnya potong-potong, dia sekarang lagi cari istilahnya ini penghalang. Kalau istilahnya pohon tuh kalau lagi mau dipotong takut tumbang kan, pakai penghalang biar dia tetap berdiri.